sama Stefani di sini dan kembali lagi di Fun Music, tempat yang ngomongin musik, playlist asik dan tentunya kabar-kabar lagu dari penyanyi dalam negeri dan luar negeri. Kali ini kita kedatangan seorang aktris cantik yang multi talented banget, produser, penyanyi juga, pengusaha juga. Waduh, perfect banget. Dan ini baru aja masuk ke Forbes. Siapa lagi kalau bukan Kak Prilly Latukonsina. Halo semuanya. Seneng banget bisa ketemu sama Kak Prilly lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Aku juga senang. Aduh, terima kasih. Aku merinding banget pas tahu kalau Kak Prilly masuk ke Forbes. Thank you. Aku juga kaget sebenarnya. Gimana nih perasaan kakak kayak apa yang dirasain begitu tahu, wah aku dapet masuk Forbes nih? Gitu. Yang pasti seneng banget, kaget banget. Karena sebelumnya tuh aku sering bercanda sama temen aku kayak kalau misalnya kita ngantor sampai malam gitu ya. Terus lembur gitu jam 11 masih di kantor atau pas lagi syuting, aku suka bercanda kayak ayo yang semangat yuk kerjanya biar masuk Forbes. Aku suka bercanda kayak gitu. Ayo misalnya target lo apa lagi? Duh pengen deh sebelum umur 30 masuk Forbes 30 Under 30 gitu. Jadi sebelum nikah pengen udah masuk Forbes. Suka bercanda dan akhirnya menjadi doa gitu. Manifestasi namanya. Itu penting banget dalam hidup, kita harus manifestasi yang positif-positif terus. Betul. Terus akhirnya sampai di suatu pagi tiba-tiba WhatsApp aku penuh banget. Ternyata ngasih tahu kalau aku masuk Forbes 30 Under 30. Keren banget ya, terwujud dari mimpi, manifestasi, usaha itu semuanya terwujud. Makanya kita tuh nggak boleh ngomong yang jelek-jelek ke diri kita sendiri. Misalnya kayak gue mah gini, gue mah males. Jangan, kita harus yang kayak gue pasti bisa, gue pasti nanti bisa kayak gini. Karena itu tuh jadi mantra buat kita, jadi doa. Patut dicontoh kegigihannya Kak Prilly, positivity-nya juga ini keren banget bisa sampai akhirnya masuk Forbes. Dan prestasinya Kak Prilly ini juga keren-keren banget semuanya ya. Makasih. Dan aku pengen nanya sedikit lagi nih. Ya. Jujur aku grogi banget ngobrol sama yang masuk Forbes. Enggak dong. Pengalaman Kak Prilly dari awal karir sampai sekarang ini kayak gimana sih perjuangannya? Pernah nggak kayak putus asa, sedih, atau kayak gimana cara Kak Prilly bangkit lagi gitu? Aku tuh panjang banget ya perjalanannya, karena kan aku sebenarnya udah mulai kerja dari aku umur 13 tahun, which is more than 10 years ago, karena now I'm 26 gitu. Jadi panjang banget perjalanannya, dan kalau misalnya mau ditanya suka duka, ya pasti banyak banget suka dukanya. Dukanya juga banyak, dimana aku ya masih umur segitu tapi harus memikul tanggung jawab orang dewasa kan. Karena kerja di industri kreatif tuh pasti kita ketemu sama orang yang lebih tua. Jadi aku tuh dipaksa untuk waktu masih kecil, ayo lebih dewasa, karena harus kerja sama orang-orang yang lebih tua dan harus profesional kan. Betul. Nah terus sampai akhirnya melewati jatuh bangun, tapi aku selalu yakin bahwa setiap perjalanan itu nggak mungkin mulus-mulus aja gitu. Di jalan tol aja kadang suka ada kerikil-kerikil kecilnya kan, ada macetnya. Bener banget. Tapi ya gimana kita bisa menempuh itu semua untuk mencapai tujuan kita, dan ya akhirnya sampai sekarang. Jadi yang paling penting tuh kegigihan kita sih, harus persisten gitu sama apa yang kita mau. Persisten, konsisten, gigi, dan positif selalu. Betul, manifestasi yang terus positif-positif gitu. Untuk adik-adik di rumah atau fans-fans Kak Prilly yang ingin mencapai cita-cita, boleh banget juga dicontoh kegigihannya Kak Prilly bisa sampai sekarang nih. Siapa tahu nextnya kalian yang dapat Forbes. Amin, ya kan? amin. Dan penonton di rumah udah tahu belum nih kalau misalnya Kak Prilly pernah duet sama Kak Hanggini ya? Iya, jadi aku tuh pernah duet sama Hanggi. Kita bikin kayak duet lucu-lucuan gitu. Namanya Jelly, JH Prilly. Lucu banget. Ya itu pertama kali aku beneran nyanyi gitu. Maksudnya, di situ. Karena aku tuh orangnya nggak pedean dan aku demam panggung banget. Ini aku banget sekarang Kak Prilly. Jadi aku tuh dulu nggak bisa nyanyi sendiri, harus ada temennya gitu. Makanya aku akhirnya sama Hanggi. Terus setelah sama Hanggi, karena aku fokus di sinetron juga waktu itu, jadi selesai tuh. Nah terus akhirnya diajakin udah ya pernah bikin lagu tapi sempat vakum, yaitu tadi karena aku tuh sebenarnya demam panggung. Jadi aku tuh takut lah kalau nyanyi. Tapi akhirnya aku diajakin duet lagi sama temanku Vidi Aldiano. Keren banget. Iya, dan dia tuh ngajakin aku segampang itu, semudah itu, tiba-tiba jadi project gitu. Yang akhirnya itu membukakan pintu untuk aku melakukan kolaborasi lagi. Aku melakukan kolaborasi sama Mas Andi Rianto. Waduh, ini keren banget deh. Aku kayaknya tahu deh. Iya, judulnya apa lagi? Karena Mas Andi Rianto juga
sosok yang selalu aku curhatin. Jadi itu bikin lagunya kayaknya 5-15 menit di apartemennya Mas Andi Rianto. Keren banget. Ini lagunya tentang apa nih Kak? Nah jadi waktu itu aku lagi ke apartemen Mas Andi kan, terus kayak Mas bikin lagu yuk, ayo. Terus Mas Andi langsung ke pianonya, ngasih aku nadanya, terus aku tulis liriknya. Terus waktu itu kita kan harus create cerita kan kalau misalnya menulis lirik. Akhirnya kita nulis kayak kamu pernah ngerasain apa? Aku sih pernah sih ngerasain suka sama orang tapi orangnya tuh nggak ngelihat perjuangan aku. Aduh, pernah lagi. Iya kan? Iya. Ambil line itu. Oke. Berarti kita mencintai orang yang nggak ngelihat perjuangan kita. Terus apa lagi? Kita bikin orangnya tuh masih punya masa lalu. Karena kan kadang cewek masih suka insecure sama mantannya cowok kan. Aduh, ini aku banget lagi. Nah, relatable banget. Akhirnya digabungin. Kita mencintai orang yang nggak bisa menghargai kita. Terus orangnya juga punya mantan yang kita rasa lebih baik dari kita. Padahal kita udah melakukan semuanya. Udah deh aku tulis liriknya. Tiba-tiba 10 menit jadi. Langsung dibikinin musiknya sama Mas Andi. Rekaman. Keren banget Kak. Ini lagunya juga relatable banget. Nah, tapi jangan sampai relatable sekarang ya. Semoga terus bahagia-bahagia aja kalian. Amin. Semoga Aprili juga dapat yang bahagiain. Amin. Gak mau lagi mengalami kayak lagu apa lagi, gak mau. Iya, jangan ya guys. Oke, jangan. Banyak yang akan lebih menghargai. Amin. Dan ngomong-ngomong, untuk kalian yang belum pernah denger lagunya Aprili yang apalagi, mungkin bisa nyanyiin kali ya? Boleh banget. Kita lihat. Ini lagu buat kalian yang pernah mencintai seseorang sebegitunya, tapi sayangnya orang itu gak pernah ngeliat perjuangan kamu. Sayangnya orang itu hatinya masih terjebak di masa lalu. Ini dia, apalagi. Awalnya aku rasa yakin bisa buatmu mencinta. Jadi sosok yang sempurna. Ku usahakan untukmu. Namun tak ada yang kau lihat. Tetap dialah yang selalu kau ingat. Haruskah aku terus bertahan dalam cinta yang sekedar angan? Dan apalagi yang ku berikan jika hatimu masih terikat di cintanya. Apa salahku ingin lebih? Apalagi harus ku usahakan? Haruskah aku terus bertahan dalam cinta yang sekedar angan? Dan apalagi yang ku berikan
Terima kasih semuanya yang udah ngedengerin lagu apa lagi. Semoga bisa mewakili perasaan kalian yang dulu, karena kalau sekarang aku berharapnya kalian lagi bahagia. Dan kalau kalian lagi bahagia atau kalian lagi berbunga-bunga, pengen mengutarakan cinta, jangan lupa dengerin lagu terbaru aku, Dear Love. Udah bisa kalian dengerin di semua digital streaming platform. Video klipnya juga udah bisa kalian nonton di YouTube aku. Selamat berbaper-baper ya. Bye.